Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Dan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita ketemu lagi nih ya. Kita belajar sama-sama ya. Pembelajaran bahasa Arab di kelas 8 MTS As-Sakinah. Nah, sebelum kita mulai, kita awali pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian semuanya, ya, persiapkan dulu ya semuanya perlengkapannya, alat tulisnya, duduknya, santai saja, rileks saja dan perhatikan dengan baik. Oke. Untuk pembelajaran bahasa Arab kita pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah tarkib ya. Nah, ini nih, tarkib. Tarkib artinya adalah tata bahasa, yaitu an, lan, li plus fi'lun mudhari'. Nah, jadi nanti penggunaan an, lan, li dan kemudian ada fi'lun mudhari'nya. Nah, supaya lebih jelas, mari kita lihat selanjutnya apa yang akan terjadi. Nah, ini. Jadi penggunaan an, lan, li plus fi'lun mudhari'. Nah, yang akan kita bahas adalah yang ini. Nah, coba kita baca bareng-bareng. Amil nasab atau amil nawasib ya disebutnya adalah huruf yang menasabkan pada fi'lin mudhari'. Di antaranya yang akan kita bahas yaitu an, lan, dan li. Sebetulnya banyak amil nawasib itu. Cuman yang kita bahas cuman ada 3 ini. An, lan, dan li. Nah, perubahan fi'il mudhari ketika diawali dengan amil nawasib, maka dia akan berharokat fathah jika selain af'alul khamsah. Dibuang huruf nun jika berupa af'alul khamsah. Nah, ini enggak terlalu dibahas ya. Yang dibahas hanya yang berharokat patah ini saja dulu ya. Jadi enggak usah kalian pusingkan dengan yang ini. Yang akan kita bahas, jadi kalau ada an, lan, lin atau salah satu ya, atau salah satu yang ini, kemudian ada fi'lun mudhari, nah maka fi'lun mudhari ini huruf akhirnya dia yang asalnya domah menjadi patah. Seperti itu ya, untuk disimpulkannya. Oke, biar lebih jelas kita lihat. Nah, nomor 1 an. Ya. Di sini ada an ya. Lihat pertama penggunaan an yang pada umumnya terletak di antara 2 fiil atau kata kerja. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut ya di sini. Coba perhatikan kalian. Ana uridu an al'aba fil mal'abi. Nah, ya, ini kata kerja. Ini kata kerja. Nah, annya disimpan di sini, di tengah, ya. Terletak di antara 2 fi'il. Nah, selanjutnya mana yang menjadi pokok permasalahan? Nah, di sini setelah an. Ya, tadi kan an plus fi'lun mudhari'. Nah, an disimpan di awal. Ya, kata kerja. Nah, ini al-aba. Al-aba asalnya dari kata yal'abu yang ini. Ya. Nah, asalnya dari kata yal'abu asalnya itu. Tapi kusabab atau karena di depannya ada an, maka ini asalnya bu jadi ba. Nah, kemudian kenapa ini jadi a, Pak? Nah, ini kan ya asalnya. Ini kenapa jadi a? Ini pelajaran di semester pertama. Kenapa berubah jadi a? Karena pelakunya atau orang yang mengerjakannya adalah anak atau saya. Jadi kalau pelakunya anak di depan, maka fi'lun mudhari yang asalnya ya ini dia harus menjadi huruf hamzah. Harokahnya jangan dirubah ya, harokahnya jangan dirubah, ganti aja ya-nya sampai a. Nah, jadi uridu asalnya yuridu ya. Kemudian an al-aba asalnya yal'abu, karena pelakunya ana
maka diganti si iya ini dengan huruf a. Harokahnya tetap jangan dirubah ya. Jadi al-abu. Karena sudah ada an di depannya, maka ini harus patah. Nah, nanti ketika ada soal, nah ini biasanya yang an ini sering keluar di soal-soal ujian ya. Jadi kalau ininya pelakunya anak, kata kerja ininya dia harus a, ininya harus a. Itu patokannya yang pertama. Kedua, ketika sudah masuk an, ya ini kan nggak ada an di sini depannya, makanya tetap du. Karena ini udah ada an di depan, nah maka ini harokahnya menjadi fathah. Nah seperti itu, gampang kan ya? Contoh lagi, yang kedua, nahnu nuridu an narji'a. Oke, nuridu asalnya dari kata yuridu. Kenapa nu? Karena nahnu pelakunya. An, nah ini ada an disimpan di sini. Narji'a. Narji'a asalnya dari kata yarji'u yang ini. Oke, karena pelakunya nahnu, maka ya-nya dirubah menjadi na. Harokahnya jangan dirubah. Narji'a. Kenapa jadi a? Karena ada an di depannya. Seperti itu gampang. Jadi huruf an yang di merah ya membuat harokat fiil atau kata kerja setelahnya menjadi harokat patah. Nah ini yang jadi pokok permasalahannya. Narji'a, an narji'a, an al-aba. Awas perhatikan itu ya. Oke selanjutnya nomor 2. Nah, amil nasab huruf lan. Lan di sini artinya adalah tidak akan. Nah ini biasanya yang sering keluar juga penggunaan lan ya. Nah ini huruf lan artinya tidak akan. Contohnya seperti ini. Nahnu lan nal'aba kurrata sallati fil musalla. Oke. Nah asalnya yal'abu. Nal'aba ini asalnya yal'abu. Kenapa jadi na? Karena pelakunya nahnu. Ingat kalau nahnu na aja ya asalnya, depannya dia harus jadi na juga. Harokahnya jangan dirubah. Kenapa jadi ba di sini? Sedangkan di sini bu, karena ada lan. Oke? Jadi nal aba. Nah ini yang harus diperhatikan yang ini. Nahnu lan nal aba. Kalau misalkan nahnu lan nal abu salah. Nah, jadi yang benar lan nal aba. Itu gampang, ini artinya tinggal dibaca aja di bawah ya. Kemudian lan yatakallama al-hakamu ma'al la'ibi. Nah, ada lan di depannya, asalnya yatakallamu karena sudah ada lan, jadi lan yatakallama. Yang ini juga sama, lan yan jaha, asalnya yan jahu karena ada lan jadi yan jahu. Jaha, lan yan jaha. Itu sama ini jelasannya ya. Jadi kalau huruf lan ada di depan fiil mudhari maka harokatnya harus menjadi patah. Nah ini asalnya doma jadi patah. Seperti itu maksudnya. Oke, ini yang terakhir. Amil nasab huruf li. Nah, memiliki arti agar atau supaya. Nah biasanya adalah untuk menjelaskan suatu alasan. Bisa juga biasanya untuk menjawab dalam sebuah pertanyaan yang ada kata tanyanya itu adalah limadza. Ini enggak terlalu dibahas ya, hanya penggunaan ininya saja. Oke, perhatikan nih. Fatimah tazhabu ilal mal'abi lital aba kurrata sallati. Nah, yang jadi permasalahan yang ini, lital aba. Asalnya yal'abu karena ada li di depannya jadi lital aba. Kenapa jadi tak di sininya? Karena pelakunya si Fatimah yang hiya itu. Ya, udah Bapak jelaskan sebetulnya di semester pertama. Nah, yang penting ininya aja nih ya, lital aba, li jadi ba di sininya. Kemudian yang kedua, yadhhabu aliyun ilal masbahi liyasbaha. Nah, yang jadi percontohannya adalah liyasbaha. Asalnya yasbahu, ya. Kenapa jadi ha? Karena ada li disimpan di awalnya. Nah seperti itu saja sih sebetulnya. Kalau yang ini di ujian-ujian gak terlalu ada ya. Yang ada
Itu biasanya yang tadi yang an dengan lan. Oke, contoh soal seperti ini. Nah, bentuk-bentuk soal biasanya berupa seperti ini, ya. Jadi al jumlah as-sahihah. Nah, jadi kalau ada pertanyaan seperti ini maksudnya adalah mana kalimat yang paling benar. Al jumlah sahihah itu, ya, di antara ini yang benar, ya. Mana kalimat yang benar. Nah, tata bahasanya berarti yang harus benar ini. Nomor A, uridu an yal'aba. Ingat, ini pelakunya u. Kalau depannya a, u berarti dia saya pelakunya. Kemudian di sini ada a. Nah, ya ininya nggak boleh, mestinya harus a lagi, nggak boleh ya, harus a lagi. Mestinya al aba, berarti ini salah. Karena ya ininya nggak berubah. Ya, mestinya a lagi di sini. Harus hamzah diganti karena pelakunya anak. Yang kedua, ba, uridu antal aba. Ini u, ininya ta. Tadi Bapak udah jelaskan kan ya, kalau ininya depannya u, ini juga harus hamzah gitu ya. Ini juga harus hamzah. Maaf. Ya, uridu an al aba mestinya. Nah, ini salah. Nomor jim, uridu an al aba. Ininya a, ininya a. Berarti betul. Ininya patah, berarti betul. Nah, jim berarti jawabannya. Ya, yang dal, nuridu an, ya ini nun, ini mestinya nun, ya. Nah, karena tidak sesuai berarti salah. Coba yang nomor 2, jumlah sahihah, masih jumlah yang benar. A, nahnu, nah pelakunya nahnu nih. Lan, nal, nah ininya harus na. Nah, ini na, berarti udah tepat nih, ininya patah. Ya, ini udah tepat. Yang ba, ana lan al abu, betul, tapi ini harokahnya salah. Karena udah ada lan mestinya patah. Yang jim, lan yal'ab, ini malah sukun salah. Lan yal'abi, ini malah kasrah salah. Berarti a yang paling benar. Nah, begitu saja ya yang bisa Bapak jelaskan. Syukran, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Mohon maaf banyak kekurangan dalam penjelasan materinya, tapi mudah-mudahan semuanya bisa kalian mendapatkan atau kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.